guys, it's Divya. Welcome to my channel. Nah, kali ini aku mau sharing pengalaman aku pakai produk anti-aging pertama di usia 20 tahunan ini. Nah, umur aku tuh tahun ini 22 tahun. Dan aku sebenarnya masih agak ragu apakah aku perlu untuk pakai produk-produk anti-aging atau enggak. Tapi ternyata setelah dipelajarin, mulai dari usia 20 tahunan dini, itu tuh udah gak masalah banget, malah bagus. Jadi kayak kamu memperlambat untuk munculnya kerutan dan garis-garis halus dan sebagainya. So, aku yakin di usia 22, aku gak masalah untuk pakai produk anti-aging. Cuma yang jadi masalah yang mana yang perlu aku pakai, karena aku udah banyak banget research juga kayak kandungan-kandungan produk anti-aging tuh yang bagus apa. Ada retinol, yaitu vitamin A, ada peptide dan sebagainya. Lalu paling banyak itu adalah retinol. Kalau kata dokter kulit juga yang paling bagus itu adalah retinol. Tapi setelah aku cari juga banyak banget orang yang bilang iritasinya parah banget kalau pakai retinol, apalagi kalau kulit kamu belum terbiasa, kayak ada yang breakout atau purging, atau ada yang kulitnya tuh melupas peeling gitu. Dan aku semakin takut untuk pakai produk anti-aging. Sampai akhirnya aku dikirimin produk dari Avoskin. Jadi ini Miraculous Retinol Series. Ini tuh ada yang toner sama ampulnya. Ya sebenarnya memang aku dikirimin ini dan aku tidak menyesal untuk mencoba dia. Jadi awalnya aku takut banget karena kayak tadi aku bilang aku udah sempet research tentang retinol kayak gitu. Si Avoskin ini retinolnya itu pakai Actosome retinol. Jadi katanya ini tuh yang lebih minim iritasi dibandingkan kalau kamu pakai retinol biasa. Jadi either ini cocok untuk kalian yang kulitnya sensitif tapi merasa udah perlu untuk pakai produk anti-aging, atau bisa jadi ini cocok untuk produk anti-aging pertama kalian kayak aku, karena kan aku kulitnya kayak masih baru nih jadi untuk produk-produk anti-aging gini. Dan alhamdulillah aku pakai ini nggak ada reaksi aneh-aneh sama sekali, bener-bener nggak ada reaksi iritasi. At first mungkin agak berasa kayak agak bikin apa ya, beda gitu loh, baru rasanya di kulit. Tapi setelah udah pakai sekitar 2-3 mingguan itu udah berasa normal banget. Kulit aku menjadi super duper kenyal kayak pantat bayi. Ini kalau kalian pegang kulit aku dibandingkan sama pantat bayi, ini tuh elastisnya sama. Wow, lebay banget gue. Aku tuh udah dapat ini dari bulan Mei, jadi aku pakai sebenarnya udah beberapa bulan, tapi aku mau nge-share kayak dalam 1 bulan aja gitu pemakainya udah cukup berasa. Sebenarnya waktu itu aku udah share juga di Instagram 1 bulan pemakainya, but I would like to share it to my YouTube channel juga karena ini menurut aku info yang sangat amat penting. Nah, kayaknya aku bakal nge-share foto before afternya. Jadi ini adalah before sebelum aku pakai si retinol series ini, dan ini adalah sekarangnya. Sebenarnya kalau dari appearance-nya aku nggak ngerasa kayak kelihatan banget gimana gitu ya. Cuma menurut aku dia membantu untuk meregenerasi kulit. Jadi kayak kalau aku ada bekas-bekas jerawat di sini, itu tuh dengan pakai si retinol ini, dia kayak ngebantu untuk mempercepat pertumbuhan atau kayak menyembuhkan lukanya gitu loh. Jadi lebih cepat untuk pudarnya, which is really nice. Biarpun memang baiknya kalian combine dengan skincare lain juga biar lebih efektif, tapi aku ngerasa ini udah ngebantu banget. Dan yang paling aku rasakan adalah kulit aku kenyal. Memang kan aku belum punya kayak kerutan atau garis-garis halus gitu. I'm only 22 right now, tapi aku ngerasa kulitnya tuh kenyal banget tiap pakai ini, dua-duanya ya, nggak sekedar satu, tapi dua-duanya aku pakai berbarengan. So kalau dari efeknya yang aku rasain itu dia kayak lebih bikin apa ya, mempercepat penyembuhan luka, kayak kalau bekas-bekas jerawat itu lebih cepat hilangnya. Terus juga kulit aku jadi super duper pelampi. Nah, sekarang aku mau bahas dari ingredientsnya. Jadi kandungan utamanya ini pastinya si retinol, Actosome retinol. Dia juga ada niacinamide-nya, dia ada peptide-nya, sama ada pomegranate-nya. Kadang-kadang ada orang yang masih menduga bahwa retinol itu tuh sejenis exfoliating. Nah, itu tuh salah. Sebenarnya retinol adalah antioksidan. Nah, kenapa orang mengira ini exfoliating? Karena kalau yang dari aku baca jurnal dan review orang-orang, mereka tuh pakai retinol kulitnya jadi ngelupas, kering dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu symptoms kalau kalian pakai exfoliating. Tapi sebenarnya beda. Kalau kalian pakai exfoliating, dia cuma ngangkat sel kulit matinya, benar-benar ngangkat sel kulit mati teratas biar itu yang kayak kotor-kotoran di atasnya tuh kebuang. Nah, kalau si retinol itu dia tuh meregenerasi kulit. Jadi sel kulit ke atas kalian nih, sel kulit mati kalian yang atas tuh memang betul mungkin bisa jadi peeling, terangkat gitu. Tapi dia bikin kulit tuh makin kuat karena dibalik si yang keangkat-angkat kebuang itu, yang kepiling, dia tuh menumbuhkan kulit baru. Nah, di sini tuh ada dua kandungan untuk anti-agingnya, si Actosome retinolnya sama peptide. Jadi ini bekerja sama, ini bagus banget kombinasinya. Nah, di sini juga dibantu dengan niacinamide. Jadi seperti yang aku bilang, si retinol ini memang kandungan aktif yang cukup powerful. That's why kalau kalian pakai di awal-awal berasa kayak agak kurang cocok, itu sangat amat wajar. Nah, di sini dibantu sama niacinamide karena niacinamide itu ada kandungan anti-inflamasinya. Jadi kalau kalian ngerasa si retinolnya ini sebenarnya kenceng banget di kulit kalian, dia akan diseimbangin sama niacinamide-nya. Jadi kulit kalian akan lebih less irritan gitu loh. Udahlah ini Actosome retinol yang minim iritasi, dibantu dengan niacinamide lagi supaya kulit kalian tuh benar-benar terhindari dari iritasinya. So menurut aku ini Avoskin bikinnya bener-bener niat banget bahwa ini retinol yang bisa dipakai sama semua orang, either kalian yang kulitnya sensitif atau yang memang baru-baru coba untuk pakai produk anti-aging kayak aku. Terus untuk penggunaannya, si retinol ini baiknya dipakai di malam hari aja karena kan dia bahan aktif ya. Jadi kulit kalian akan sedikit lebih sensitif kalau dipakainya kayak siang hari pas kalian mungkin bakal kena sinar matahari setelah. Dan pagi harinya juga kalian jangan lupa untuk pakai
sunscreen karena kulit kalian takutnya lagi dalam masa sensitifnya. Nah, terus kalau ada yang tanya nih, boleh nggak sih pakai si retinol ini sama AHA atau kayak glycolic acid, exfoliating toner kayak gitu? Boleh, cuma jangan berbarengan saat itu juga. Kayak contohnya si retinol series ini, aku tuh pakainya seminggu cuma 3 kali. Di saat kalian lagi nggak pakai si retinol seriesnya ini, kalian boleh pakai si refining seriesnya. Karena aku juga pakai si Avoskin Miraculous Refining Series. Itu adalah satu-satunya skincare yang ampuh untuk mengatasi beruntusan aku 1 tahun. Aku bersyukur banget kenal sama brand Avoskin dari zaman PHTE, Refining Series, sekarang Retinol Series. Alhamdulillah semuanya cocok di kulit aku. Untuk pakai kayak gini dan nge-adjust kira-kira ini cocoknya sama skincare apa lagi ya, karena kan nggak mungkin sehari kalian cuma pakai 2 ini doang. Kalian butuh moisturizer, kalian butuh essence dan sebagainya. Nah, itu kalian harus pelajarin jenis kulit kalian dulu. Memang sebenarnya akan trial dan error, kayak kalian harus coba. Oke, kalau aku pakai toner ini berarti aku cocok pakai ampul ini dan ini sebagainya. Memang harus coba-coba. Jadi kalau kalian tanya cocoknya pakai apa aja, aku kurang tahu karena itu kulit kalian masing-masing. Jadi memang harus coba gitu. Nah, sekarang kita bakal bahas dari formulanya, jadi penggunaannya gitu. Pertama dari si tonernya ini. Sebenarnya untuk hitungan toner dia sangat amat kental. Dia lebih kayak essence teksturnya. Tuh, dia agak kental, nggak cair. Nah, kalau pakai ini aku nggak pernah pakai kapas karena kan ini tipe yang kental gitu ya. Kalau pakai kapas ini bakal keserap banyak banget dan sayang. Kalau kalian ngerasa ini terlalu kental dan kayaknya agak kurang nyaman untuk pakai di step pertama makeup, kalian boleh pakai toner dulu yang bener-bener toner cair kayak hydrating toner biasa aja. Abis itu kalian baru pakai ini. Itu boleh banget, sesuai kulit kalian aja. Next buat si ampulnya. Ini teksturnya pastinya lebih tebal. Karena bedanya apa? Jadi kalau si toner sama ampulnya sebenarnya kalau dari main ingredientsnya sama aja, cuma pastinya konsentrat si ampul lebih banyak, jadi kayak lebih efektif gitu dibandingkan si tonernya. Kalau ampulnya nih kayak lebih kental gitu, tapi nanti kalau udah di blend dia nggak bakal berasa berat atau kayak nge-layer banget di kulit, enggak sih. Kalau pakai ampulnya ini benar-benar kulit berasa jauh lebih pelampi dibandingkan sekedar pakai tonernya. Nah, jadi kalau kalian tanya, aku kayaknya baru bisa beli satu nih, contoh dari kalian mau pakai yang mana dulu sih? Sebenarnya aku akan sarankan kalau memang baru mau pakai satu, pakai tonernya dulu aja. Jadi biar kulit kalian terbiasa untuk pakai retinolnya. Nanti kalau kira-kira sudah terbiasa, udah ngerasa aman nih pakai retinolnya, kalian baru beli si ampulnya itu. Jadi pakainya di combine. Karena kalau dipakainya di combine dua-duanya, sumpah. So, menurut aku dibandingkan kalian coba-coba produk retinol lain yang kayaknya akan lebih tinggi possibilities untuk iritasinya dan jauh lebih mahal. Kayak contohnya tuh ada kalau dari luar negeri Pixi Retinol Serum, kalau nggak salah sama Paula's Choice juga punya. Cuma itu kan harganya lumayan ya pastinya dibandingkan Avoskin ini. Dan si Avoskin juga pakainya Actosome Retinol yang minim iritasi. So, menurut aku lebih baik kalian coba ini dulu. So, that is all for this video. If you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian nggak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching and I'll see you guys in my next video. Bye bye.